Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada HP Vivo Y91 Qualcomm ya. Jadi kasusnya itu saat saya flash HP-nya ini pilot ya. Makanya di sini saya akan cek kesehatan MMC ya. Jadi untuk proses pencampurannya saya skip ya. Di situ ada CLK, CMD dan data 0 ya. Jadi di sini saya akan cek ya kesehatan IC MMC-nya menggunakan IC JTAG Plus. Jadi langsung saja di sini saya buka IC JTAG Plus-nya. Saya akan cek di sini kesehatan IC eMMC ini. Kita tunggu sampai terbuka tampilan dari IC JTAG Plus ini. Jika sudah terbuka seperti ini, bisa di sini kita pilih 2,8. Lalu di sini ISP ya, lalu cek MMC-nya. Nah, sini sudah terbaca ya. Ini HP Vivo 1817 ya, yang artinya itu HP Vivo Y91 ya. Jadi di sini pantas saja di sini saya flash itu pilot ya. Jadi di sini MMC-nya itu urgent ya. Nah, ini ya. MMC-nya itu urgent ya. Pantas saya flash itu HP Vivo Y91-nya itu pilot ya. Jadi sebelum kita repartisi ya MMC-nya ini ya. Jadi di sini saya backup dulu ya. Saya backup room 1-nya itu 1 GB ya. Nah, ini ya, room 1-nya itu 1 GB ya. Lalu klik read MMC ya untuk menyalin atau menyimpan ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan foldernya nih ya, backup Vivo Y91 ya. Lalu klik open, lalu save ya untuk menyimpan ya. Kita tunggu proses backup room 1-nya itu 1 GB sampai selesai. Jadi di sini room 1-nya itu saya backup 1 GB ya. Bertujuan di sini agar di sini saya tidak payah repair email. Room 1-nya itu saya backup 1 GB ya. Kita tunggu proses backup room 1-nya ini. Room 1-nya 1 GB sampai selesai ya. Kita tunggu ya. Jadi sebelum kita repartisi MMC Vivo Y91 Qualcomm ini ya, sebelum kita repartisi kita backup dulu ya. Jadi saya untuk semua di HP chipset MMC ya, sebelum saya repartisi di sini room 1-nya saya backup 1 GB ya. Bertujuan agar tidak payah repair email. Tunggu proses backup room 1-nya 1 GB itu sampai selesai. Nah, ini proses backup room 1-nya 1 GB, room 1 GB sudah selesai. Jadi lanjut di sini room 2-nya di sini saya backup 4 MB. Lanjut di sini room 2 ya. Room 2 di sini saya backup 4 MB. Lalu klik read MMC ya untuk menyalin atau menyimpan ya. Untuk proses backupnya. Lalu klik save ya untuk menyimpan ya. Nah, ini proses backup room 2-nya ya. Room 2-nya sudah selesai ya. Lanjut di sini saya backup room 3-nya. Room 3-nya juga di sini saya backup 4 MB. Nah, ini ya. Room 3-nya 4 MB ya. Lalu klik read MMC ya untuk menyalin atau menyimpan ya. Lalu klik simpan ya, save ya untuk menyimpan ya. Nah, ini room 3-nya sudah selesai ya. Lalu bisa kita cek MMC kembali ya.
Setelah kita backup, di sini bisa kita repartisi ya MMC yang urgent ini ya. Kita masuk ke advan ya, lalu klik universal format ya, lalu klik yes ya. Jadi di sini MMC-nya masih urgent ya. Nah ini ya, bisa kita masuk ke HW partisi, bisa kita centang kotak kecil yang di sebelah kiri ini ya, kita centang semua ya, lalu klik final wait ya, lalu klik yes untuk proses repartisi sukses ya. Bisa kita cek MMC kembali ya. Nah di sini MMC-nya sudah normal ya. Di sini keterangannya MMC-nya sudah tidak urgent lagi. Nah ini ya, MMC-nya sudah tidak urgent lagi. Saat kita cek MMC itu tidak ada urgent lagi, MMC-nya sudah normal ya. Untuk lebih jelasnya lagi ya, bisa kita klik advan lalu kita klik smart report ya. Smart report ini untuk melihat kesehatan ICE MMC-nya ini ya. Nah ini ya, MMC-nya sudah normal ya, kesehatannya 0 sampai 10% ya. MMC-nya sudah normal ya. Jadi di sini kita sudah berhasil repartisi MMC-nya ya. Jadi lanjut kita kembalikan ya hasil backupan tadi ya. Jadi untuk masukkan hasil backupan tadi ya, kita kembalikan ya hasil backupan tadi ya. Kita masukkan di sini room satunya ya, yang kita backup tadi ya. Jadi yang kita backup tadi ini ya, lalu klik wait MMC ya. Kita akan kembalikan hasil backupan tadi ya, yang kita backup room satunya tadi 1 GB ya. Lalu klik wait MMC ya untuk proses mengembalikan hasil backupan tadi ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Jadi sini saya masukkan satu persatu ya, bertujuan agar di sini untuk menghindari supaya tidak error ya. Jadi kita masukkan sekali semua juga bisa ya. Jadi di sini saya masukkan atau mengembalikan hasil backupan tadi satu persatu ya, bertujuan agar tidak error ya. Sekali semua juga boleh, nanti bisa mengurangi risiko error ya. Kita tunggu proses kembalikan hasil backupan room 1 GB nya sampai selesai. Nah ini sudah selesai ya. Lanjut kita masukkan hasil backupan room 2 4 MB nya di sini ya. Tadi kita backup room 2 nya 4 MB ya. Lalu klik open ya, lalu klik wait MMC ya untuk kembalikan hasil backupannya. Room 2 nya yang kita backup tadi 4 MB ya. Nah ini prosesnya sudah selesai ya. Lanjut di sini kita masukkan, kita pilih room 3 ya. Tadi room 3 nya kita backup 4 MB ya. Di sini saya backup tadi 4 MB ya. Lalu masukkan di sini ya, room 3 nya tadi 4 MB ya. Lalu klik wait MMC ya untuk mengembalikan hasil file backupan yang kita backup tadi 4 MB ya. Nah ini prosesnya sudah selesai ya. Lalu bisa kita cek MMC kembali ya, apakah roomnya itu sudah masuk ya atau partisinya ya. Nah jadi di sini partisinya sudah masuk ya. Jadi di sini partisinya sudah masuk, cuman roomnya yang belum masuk ya.
Sini partisinya sudah masuk ya. Nah ini ya, cuman roomnya itu yang belum masuk ya. Nah ini ya, roomnya belum terbaca ya. Jadi setelah seperti ini bisa kita lanjut flash ya, tinggal kita flash HP Vivo Y91 Qualcomm ini ya. Jadi langsung saja di sini saya flashnya menggunakan MMC File Manager ya. Lalu kita buka di sini MMC File Manager ya. Kita tunggu sambil tampil MMC File Manager-nya itu terbuka ya. Jadi untuk proses flashnya di sini saya menggunakan MMC File Manager. Kita tunggu prosesnya. Nah ini sudah tampil ya MMC File Manager ya. Jadi di sini kita lewat ESP juga boleh ya. Kita pilih ESP, lalu di sini kita pilih 2,8 ya. Lalu di sini kita pilih 24 MHz saja ya. Lalu kita klik connect. Klik connect. Nah ini ya, sudah terbaca ya partisi dari HP Vivo ini ya. Jadi untuk proses flashnya di sini bisa kita pilih. Untuk proses flashnya di sini pilih flash. Jadi untuk proses masukkan file raw-nya di situ ya. Kita cari di sini firmware Vivo Y91. Nah ini ya, firmware Vivo Y91. Nah yang kita masukkan file raw unsubnya, maka file packnya akan otomatis masuk ya. Nah ini sudah masuk ya. Lanjut di sini saya flash ya. Sini saya flash ya. Jadi untuk proses flashingnya di sini bisa saya percepat sedikit ya untuk mengurangi durasi ya. Kita tunggu proses flashingnya di sini sampai selesai ya. Ini proses flashingnya lumayan lama ya. Gak apa-apa ya, kita tunggu saja proses flashing HP Vivo Y91 Qualcomm ini sampai selesai. Tunggu prosesnya. Jadi tadi di sini untuk sebelum direpartisi ya, di sini biasa saya backup itu room satunya itu 1 GB ya. Room 2 nya itu 4 MB, room 3 nya juga 4 MB ya. Bertujuan di sini agar tidak payah repair email. Setelah di backup lanjut di repartisi ya MMC nya ya. Setelah MMC nya sudah normal ya, lalu kembalikan lagi hasil backupan yang di backup tadi ya. Room 1 nya itu 1 GB, room 2 nya itu 4 MB, room 3 nya juga 4 MB ya. Setelah selesai lanjut di flash seperti ini. Di sini masih menunggu ya proses flashing HP Vivo Y91 ini sampai selesai. Masih menunggu ya proses flashingnya ini sampai selesai ya. Di sini masih menunggu ya, tapi jangan sampai bosan juga ya. Tunggu proses flashingnya sampai selesai ya. Memang di sini untuk proses flashingnya memang lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa ya.
Di sini saya masih menunggu proses flashingnya. Nah ini ya, proses flashingnya sudah selesai. Nah ini ya, flash down ya. Jadi di sini bisa saya pilih tool, lalu saya pilih full web data ya. Bertujuan supaya jika ada partisi-partisi atau room-room yang error itu bisa diperbaiki ya dengan full web data ini ya. Jadi saya setelah flash itu, setelah dipartisi ya, setelah selesai flash di sini saya full web data ya. Bertujuan jika ada partisi-partisi yang error itu bisa diperbaiki ya dengan cara full web data itu ya. Kita tunggu ya full web datanya sampai selesai ya. Di sini bisa saya coba nyalakan ya HP-nya ya. Jadi di sini bisa saya percepat ya. Untuk mengurangi durasi ya, bisa di sini saya nyalakan ya. Bisa saya nyalakan menggunakan pinset ini ya. Karena ini saat saya tutup itu ganjel di jumperan ISP-nya ya. Karena di sini ISP-nya belum saya buka ya. Kita tunggu ya proses loading HP Pipo Y91 ini apakah berhasil ya, bisa masuk ke tampilan menu ya. Jadi LCD Pipo Y91 ini memang saya dapatnya sudah seperti ini ya, memang bergaris seperti itu. Nah di sini sudah down ya. Jika sudah seperti ini bisa tekan berikutnya ya. Bisa di sini jika sudah tampil seperti ini kita tekan berikutnya. Lalu di sini bisa pilih bahasa Indonesia ya. Kita cari bahasanya ya. Bahasa Indonesia, lalu kita klik berikutnya. Berikutnya kita lewati ya. Berikutnya lewati, berikutnya sampai HP ini masuk ke tampilan menu seperti ini. Bisa di sini saya cek ya IMEI-nya ya, apakah IMEI-nya aman ya. Nah, di sini juga IMEI-nya itu aman ya. Setelah backup room satunya itu tadi 1 GB ya. Jadi IMEI-nya aman ya, langsung masuk ya. Nah, ini IMEI-nya ya. IMEI-nya aman ya. Jadi kita tidak payah repartisi IMEI lagi ya, setelah backup room satunya itu 1 GB ya. Terima kasih, semoga jadi nota. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.